Ya, bahwa kemudian ada tanda tangan yang Kenapa digugat Anda paham ya? Karena Ya. ada beberapa data yang kemudian ditutupi menurut Bung Bona. Ya. Ya, ditutupi. Ini legalisir menghindari. 2014 waktu Jadi gini, dikirimkan ke KPU. Bung Aiman, menghindari pemalsuan sebenarnya ini. Maksudnya? Kenapa saya bilang menghindari pemalsuan? Jadi pemalsuan dalam artian, kalau mungkin ini hanya Pak Bonatua yang menggunakan data ini, mungkin it's okay, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita menyerahkan, bisa katakanlah diserahkan, kemudian lengkap, kemudian Pak Bonatua mempublikasikan lagi ke tempat lain, nah efek yang akan terjadi itu akan ada pemalsuan itu yang dijaga sebenarnya, bahwa mencontek tanda tangan. Jadi asumsi Anda yang Bukan asumsi. Jadi memang kalau gitu, oke. Pertanyaan saya, siapa yang menghilangkan tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, dan tanggal lahir? Tentunya yang menutup ini, yang Pak Bonatua memintakan itu kepada siapa? Itu mereka melindungi data pribadi. Kalau bayangan saya gini, legalisir itu kan semuanya seperti asli, fotokopi dari asli, Pasti. lalu dicap oleh institusi pendidikannya, apakah itu SMP, SMA, kuliah, S1, S2, dan seterusnya. Ya, Ya kan? betul. Artinya semuanya harusnya kan logika sederhananya harus ada, tidak ada yang ditutupi. Nah, betul. Jadi gini Bang Aiman, ketika Pak Bonatua sudah meminta data ini, kemudian Pak Bonatua keberatan, ya sudah keberatan kan Pak Bonatua kan? Ah, sisa nanti dipanggil lagi kan, pastinya kan? Ah, dipanggil lagi. Nanti mungkin setelah jelas kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu pasti terjadi. Bang, jadi kalau di KIP itu Komisi Informasi setelah sidang terus tanya jawab. Pertanyaan kan Ya ditutup dulu dong. Bukan, Bung Bona Karena kepentingan itu apa? Bang Bona itu jelaskan belum? Sebentar, pelan-pelan nih. Bung Bona kan minta ke KPU, betul ya? Ya. Ijazah legalisir Pak Jokowi tahun 2014. Ya. Dikasihlah ini. Ya. Yang kemudian tanda tangannya ditutupi rektor dan dekan serta tempat tanggal lahir ditutupi. Nah, itu kan tidak mafhum. Ya. Belum masuk ke KIP, ke sidang dan seterusnya. Nah, jawabannya kira-kira seperti apa? Karena KPU pertama PDP, perlindungan data pribadi, undang-undang itu dulu. Jadi KPU yang melakukan ini. Ya, itu pasti. Jadi undang-undang data pribadi sebentar. Jadi kita jelaskan bahwa Karena ini hal baru, saya baru tahu ini. Hal baru. KPU menghindari dia dikenakan pasal itu. Perlindungan data pribadi karena kan ada tanggal lahir. Itu kan merupakan data pribadi. Nah, aturannya ngomong gitu. Aturannya yang ngomong. Jadi KPU yang berinisiatif Oh iya dong, menutupi pastinya. ini semua. Pastinya. Tentu untuk menghindari di mana ada jeratan pidana bagi pejabat publik juga yang tidak menjaga data pribadi itu. Iya.